Badan DPR melunak soal Israel dan Indonesia. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, ada kabar baik bagi Anda semua yang ada di Indonesia dan mencintai Israel. Kabar baiknya dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR yang diketuai oleh Mardhani Alisera dari PKS, Partai Keadilan Sosial. Dalam sebuah kunjungan ke Parlemen Eropa, dalam pertemuan dengan Komite Urusan Luar Negeri dari Parlemen Eropa, Mardhani Alisera menyatakan Indonesia mendukung proses masuknya Indonesia ke OECD atau Badan Kerjasama Internasional dan Pembangunan. Saat ini memang Indonesia sedang membereskan semua syarat yang dimintai oleh OECD untuk setiap anggota, untuk setiap negara yang ingin menjadi anggota. Karena memang harus berbenah secara regulasi dalam bidang hukum, dalam bidang keuangan, dan juga seperti pajak, dan yang paling penting adalah memberantas korupsi. Nah, jadi Indonesia ditargetkan untuk menyelesaikan semua urusan ini dalam 3 tahun ke depan. Paling tidak sebelum masa periode pertama dari Presiden Prabowo, maka Indonesia sudah masuk ke OECD tadi. OECD saat ini punya 38 negara anggota. Berdiri tahun 1961, OECD punya keistimewaan. Anggotanya ini adalah negara-negara yang bisa dibilang berpenduduk penghasilannya cukup tinggi. Jadi dari negara-negara dengan ekonomi yang lumayan. Nah, kenapa kabar baik buat kita di Indonesia yang cinta Israel? Karena salah satu anggota dari OECD adalah negara Israel. Dan seperti layaknya atau lazimnya organisasi-organisasi dunia, jika Indonesia berada di dalam satu organisasi, maka apalagi organisasi ekonomi dan kerjasama pembangunan, maka tentu saja anggota-anggota di dalam organisasi tersebut harus punya hubungan, minimal hubungan perdagangan dan ekonomi. Karena itu tidak heran jika Indonesia dan Israel akan berhubungan politik, berhubungan diplomatik. Kenapa? Karena saat ini Indonesia dan Israel sudah punya hubungan dagang, sudah punya hubungan ekspor impor, sudah hubungan di balik layar, di balik mata publik terjadi beberapa kerjasama, misalnya kerjasama pelatihan militer yang dulu pernah dilakukan di masa Soeharto. Juga pernah ada transaksi yang dilakukan dalam hal pembelian peralatan pesawat tempur. Nah, jadi ini bukan hal yang tabu, itu yang ingin saya sampaikan. Dan sekarang prosesnya adalah bagaimana Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto bisa berhasil menyelesaikan setiap syarat yang dibutuhkan untuk masuk ke OECD ini. Nah, yang saya bersyukur PKS dalam hal ini Mardhani Alisera setuju Indonesia masuk ke OECD. Jadi kita yang di Indonesia ini nggak perlu takut untuk mendukung Israel. Kenapa nggak perlu takut? Ya, Indonesia, pemerintah Indonesia ada hubungan kok sama Israel, ada hubungan dagang, akan ada OECD, masuk dalam kerjasama dengan OECD, dan juga banyak hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini, di video terbuka untuk publik ini. Intinya adalah Bapak Ibu semua, Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi tidak bisa ada seseorang yang menakut-nakuti Anda, mengancam Anda karena Anda punya sikap berdiri pada Israel. Enggak perlu takut, kita berdiri atas kebenaran. Berani karena benar, takut karena salah. Dan saya mau katakan, fakta Israel mau katakan, saat ini kita berdiri pada sisi yang benar dalam sejarah. Sejarah Israel bisa ditelusuri dari dulu sebelum Masehi hingga masa modern. Tidak ada yang tidak terbukti dari apa yang ditulis di dalam Alkitab
semua sesuai dengan apa yang tertulis dalam sejarah bangsa-bangsa lain. Mau bangsa Mesir, mau bangsa Asyur, mau bangsa Persia, mau bangsa Babilonia, semuanya sesuai dengan apa yang terjadi juga di Israel. Mau bangsa Romawi, mau bangsa Yunani, mau sejarah Islam, mau sejarah Bizantium, kekristenan Roma, semua jelas ada. Karena itu Bapak Ibu gak perlu takut. Banyak orang yang bertanya kepada saya, kepada Fakta Israel, kok berani banget sih ngomongin tentang Israel di Indonesia? Kenapa gak berani? Saya ngomong tentang Israel, negara yang eksis karena resolusi PBB 181. Sementara semua yang menentang Israel adalah pendukung teroris. Lebih benar mana? Dukung Israel yang didasari oleh keputusan dari resolusi PBB atau mendukung sesuatu yang didukung oleh kelompok teror? Tentu mendingan saya dong. Karena apa? Saya tidak mendukung kekerasan dan teroris. Justru Anda yang mendukung teroris harusnya Anda lebih takut. Kenapa? Ada Densus 88, ada BNPT. Mereka ini menjaring orang-orang yang terkait dengan terorisme. BNPT punya program deradikalisasi. Jika Anda terhasut, terindoktrinasi oleh terorisme, maka Anda harus ikut dalam program deradikalisasi BNPT tadi. Jadi jelas, posisi kita yang mendukung Israel adalah mendukung pihak yang benar. Tetapi jika Anda mendukung teroris, Anda justru berada di pihak yang salah. Karena itu, tetap semangat, tetap dukung Israel karena Anda berdiri pada sisi yang benar dalam sejarah. Salam damai dari Fakta Israel, damai hanya bisa tanpa teroris. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup.